Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I would like to say thank you to examiner, also Mrs. Auli Damayanti and Mr. Edi Winarko as my supervisor, which has providing opportunity to present my proposal thesis. Previously, I would like to introduce myself. My name Asrifatun Nikmah, mathematics student 2016, that will present my proposal thesis with the title Self-Organized Map in Radial Basis Function for Voice Emotion Recognizing with Mel Frequency Cepstral Coefficient. The outline of this presentation are discussed about preliminary, literature review, and research method. This presentation will divide by two parts. At first part, we'll use English for first outline and then use Bahasa to present second and third outline. In preliminary, we'll discuss about background, formulation of the problem, aim of the problem, benefit of the problem, and limit of the problem. As background of this case, based on Dick's research at 2011, emotion is a complex phenomenon that is influenced by biological, social, and cognitive matters. Emotion also can be interpreted as a reaction to the inside and outside of the individual by a situation that describe a person's behavior. In current technological advancement, human and machine interaction will provide a better response if it can recognize the user's emotion. Voice emotion recognizing process divide into three parts: extraction feature for represent signal to coefficient characteristic, modeling sim to understanding characteristic with statistical approach, and classification. There are some extraction features methods such as linear predicting codes, perceptual linear prediction, Mel frequency Cepstral coefficient, and extra. In this research, use Mel frequency Cepstral coefficient method as extraction feature because it has robustness to noise sensitivity and based on perceptual human erring. Artificial neural network is the piece of a computing system to processing information that is inspired by biological neuron system with statistical approach. In this research, use self-organizing map in radial basis function to voice emotion recognizing as classification method. Self-organizing or SOM has simple semantics so that easy to implement, and radial basis function or RBF has a unique learning that combines supervised and unsupervised learning. Based on background description, formulation of the problem that will be discussed are how to apply Mel frequency Cepstral coefficient and self-organizing map in radial basis function to voice emotion recognizing, how to make Mel frequency Cepstral coefficient and self-organizing maps in radial basis function to voice emotion recognizing program, and then how to implementation Mel frequency Cepstral coefficient and self-organizing maps in radial basis function to voice emotion recognizing program. So that aim the problem can be drawn as apply Mel frequency Cepstral coefficient and self-organizing maps in radial basis function to voice emotion recognizing, make Mel frequency Cepstral coefficient and self-organizing maps in radial basis function to voice emotion recognizing program, and implements Mel frequency Cepstral coefficient and self-organizing maps in radial basis function to voice emotion recognizing program. And then the benefit can be reached from this research are to increase knowledge about application of MFCC and some RBF to voice emotion recognizing and to reference for next research. And this research limited by the data obtained from the Pearson Audiovisual Database of Emotional Speech and Song or RADFAS database with WAV extension and 16-bit sampling representation. For the next session, we'll use Bahasa to presentation. Pembahasan selanjutnya adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Emosi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat atau keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rong dan Chen pada tahun 2009, dipaparkan bahwa emosi pada manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu senang, marah, takut, sedih, dan netral.
Selanjutnya pembahasan tentang mekanisme pembentukan suara. Menurut Furuisadako, mekanisme pembentukan suara dibagi menjadi 3 bagian. Pembentukan aliran udara, perubahan aliran udara menjadi suara, dan pembentukan artikulasi. Pada proses pembentukan aliran udara yang dihasilkan otot paru-paru bersifat konstan, yang kemudian saat melewati pita suara, udara tersebut menjadi bergetar karena terpotong-potong oleh pita suara menjadi sebuah sinyal suara. Kemudian sinyal suara mengalami modulasi sehingga menjadi sinyal frekuensi ketika melewati pharynx, rongga mulut, dan rongga hidung sehingga membentuk artikulasi atau disebut sinyal voice. Selanjutnya, agar sinyal dapat diproses dalam komputer, terlebih dahulu dilakukan proses preprocessing terhadap sinyal suara. Tahap preprocessing dibagi menjadi sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Pada proses pencuplikan sinyal suara ini dilakukan dengan suatu alat rekaman seperti mikrofon yang selanjutnya didigitalisasi menggunakan sound card komputer. Pada saat pencuplikan sinyal suara, sering terjadi perbedaan nilai amplitudo antar sampel yang diperoleh. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah jarak mikrofon dengan pembicara yang tidak sama, kekuatan vokal antar pembicara yang tidak sama, sehingga perlu dilakukan normalisasi untuk menyetarakan nilai amplitudo. Normalisasi dilakukan sehingga sinyal suara yang akan dianalisa memiliki amplitudo maksimum 1 dan minimum negatif 1. Normalisasi dilakukan dengan membagi masing-masing nilai sampel dengan nilai mutlak yang terbesar dari sampel. Selanjutnya, ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri merupakan bagian penting dari proses pengenalan suara. Pada proses ini bertujuan untuk mengenali karakteristik dari sinyal suara. Tahapan proses ekstraksi ciri MFCC adalah sebagai berikut. Yang pertama pemotongan sinyal, selanjutnya windowing, dilanjutkan fast Fourier transform, lalu Mel filter bank, selanjutnya pengambilan Chebystrom, dan dilanjutkan proses filtering. Pemotongan sinyal suara atau frame blocking dalam slot-slot tertentu bertujuan agar dianggap invarian dan lebih mudah dalam proses komputasi. Dalam proses ini, terdapat overlapping yang tumpang tindih saat pemotongan sinyal, yang bertujuan agar sinyal yang terpotong tidak kehilangan informasi. Berikut pada slide ditampilkan cara melakukan pemotongan sinyal menjadi frame-frame atau slot-slot tertentu. Pada proses windowing bertujuan untuk mengurangi efek diskontinuitas pada awal dan akhir masing-masing frame. Berikut merupakan salah satu fungsi windowing yang sering digunakan, yaitu window hemming. Sinyal suara yang telah dibahas sampai saat ini adalah sinyal suara dengan domain waktu. Agar sinyal suara mudah dibaca, perlu dilakukan transformasi menjadi sinyal berdomain frekuensi. Salah satu cara untuk merubah sinyal domain waktu ke domain frekuensi adalah menggunakan Fast Fourier Transform atau FFT. FFT merupakan turunan dari metode Discrete Fourier Transform atau DFT yang mengimplementasikan algoritma divide and conquer sebagai solusi pemecah masalah sehingga waktu komputasi lebih cepat dengan membagi permasalahan menjadi kelompok data berindeks ganjil dan berindeks genap. MFCC merupakan ekstraksi ciri yang representasinya mendekati suara manusia. Karena suara manusia tidak mengikuti skala frekuensi linier, sehingga diperlukan konversi menjadi skala frekuensi Mel. Skala frekuensi Mel bersifat linier di bawah 1000 Hz dan bersifat logaritmik di atas 1000 Hz. Langkah pertama yaitu merubah sinyal frekuensi Hz menjadi frekuensi Mel dengan rumus yang ditampilkan pada slide. Nilai Mel filter bank diperoleh dengan mengalihkan antara nilai FFT dengan koefisien filter yang bersesuaian. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Mel filter dari sinyal frekuensi Mel, terlebih dahulu perlu dihitung nilai koefisien dari filter bank. Salah satu filter bank yang paling sering digunakan adalah triangular filter bank seperti ditampilkan pada layar. Selanjutnya, proses pengambilan Chebystrom. Chebystrom merupakan proses mengkonversi kembali sinyal ke dalam domain waktu. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan nilai koefisien Chebystral. Hasil dari ekstraksi ciri MFCC yang utama masih memiliki kelemahan, yaitu koefisien low order yang sensitif terhadap spectral slope dan high order yang sensitif terhadap noise, sehingga filtering dilakukan untuk memperhalus sinyal itu.
Selanjutnya pembahasan mengenai jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan pengolahan data yang memiliki karakteristik tertentu dengan menirukan kinerja otak manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikut merupakan skema pembagian jaringan saraf berdasarkan metode pembelajaran atau learning, arsitektur, dan fungsi aktivasi. Berdasarkan metode pembelajaran dibagi menjadi dua, supervised dan unsupervised. Berdasarkan arsitekturnya, jaringan saraf dibagi menjadi single layer yang hanya memiliki lapisan input dan lapisan output, multilayer yang terdiri dari lapisan input, hidden, dan output, serta competitive layer atau biasa juga disebut dengan jaringan recurrent. Berdasarkan fungsi aktivasinya, jaringan saraf dibagi menjadi fungsi purelin atau identitas, fungsi sigmoid, fungsi step atau unda, dan fungsi radial. Jaringan saraf cell organizing map diperkenalkan pertama kali oleh Prof. Teuvo Kohonen pada tahun 1982. Pada jaringan ini, neuron-neuron pada suatu lapisan akan menyusun sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu klaster. Dalam proses penyusunan diri, klaster yang dipilih sebagai pemenang adalah klaster yang mempunyai vektor bobot paling cocok dengan pola input atau memiliki jarak yang paling dekat. Arsitektur jaringan pada SOM dapat dilihat pada layar yang ditampilkan. Langkah-langkah algoritma pembelajaran SOM adalah sebagai berikut. Jaringan saraf tiruan radial basis function merupakan salah satu jenis pembelajaran pada metode jaringan saraf tiruan multilayer yang menggunakan metode pembelajaran hibrida dalam trainingnya dengan mengimplementasikan supervised learning dan unsupervised learning sekaligus. Arsitektur jaringan pada RBF dapat dilihat pada layar yang ditampilkan. Pemrosesan sinyal dari lapisan input ke lapisan hidden sifatnya nonlinear menggunakan fungsi aktivasi radial basis. Sedangkan dari lapisan hidden ke lapisan output sifatnya linear menggunakan fungsi aktivasi purelin atau identik. Algoritma pada jaringan RBF dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap unsupervised learning. Yang kedua, tahap pembaruan bobot. Pada tahap pembaruan bobot ini diawali dengan menghitung nilai fungsi radial basis menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, menyusun matrik Gaussian, dilanjutkan menghitung nilai bobot. Nilai bobot yang dihitung di sini merupakan nilai bobot neuron dari lapisan hidden menuju ke lapisan output. Audacity merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dominic Mazzoni and Roger Danforth pada tahun 1999. Fitur-fitur pada Audacity antara lain mengoreksi berkas suara, memberikan efek, melakukan resampling, pemotongan suara, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah research method atau metode penelitian. Langkah yang digunakan pada metode penelitian ditampilkan pada skema berikut. Diawali dari studi pustaka tentang pengenalan emosi berbasis suara, dilanjutkan dengan pengumpulan data. Data yang digunakan diambil dari database Rafdes yang terdiri dari rekaman suara saat marah, sedih, senang, takut, dan netral, yang masing-masing terdiri dari 20 rekaman. Kemudian data dibagi menjadi data latih dan data uji. Langkah selanjutnya adalah preprocessing dengan melakukan resampling sinyal suara menjadi 8000 Hz dan memotong rekaman menjadi 3 detik. Tahap ini dilakukan dengan aplikasi Audacity. Berikutnya adalah penyusunan matriks input. Pada tahap ini dilakukan pembacaan data rekaman dengan durasi 3 detik dan frekuensi pencuplikan 8000 Hz sehingga diperoleh vektor input sebesar 1 kali 24.000. Karena data yang dimiliki sebanyak 100 rekaman sehingga diperoleh matriks input berukuran 100 kali 24.000. Tahap selanjutnya adalah pengambilan ekstraksi ciri, dimulai dari proses pemasukan matriks input, selanjutnya normalisasi hingga liftering. Pada proses ini diperoleh matriks berukuran 100 kali 13. Selanjutnya adalah penerapan algoritma SOM RBF. Lalu dilakukan analisis jaringan dari hasil pembelajaran algoritma SOM RBF, dan selanjutnya adalah membuat program. Yang terakhir adalah mengimplementasikan hasil program pada permasalahan dan menarik kesimpulan. Berikut merupakan flowchart dari pelatihan SOM RBF. Pelatihan SOM RBF diawali dari menginputkan himpunan data pelatihan, kemudian dilanjutkan subproses pengambilan ekstraksi ciri. Dari proses ekstraksi ciri diperoleh keluaran berupa matriks X yang selanjutnya digunakan untuk inputan proses berikutnya, yaitu proses jaringan SOM RBF.
Output dari pelatihan SOM RPF ini adalah bobot dan bias yang optimal. Proses selesai. Kemudian untuk flowchart pengambilan ekstraksi ciri dimulai dari sampling suara, lalu normalisasi, dilanjutkan pemotongan sinyal, kemudian windowing, selanjutnya transformasi FFT, yang terakhir pengambilan koefisien MFCC. Output dari proses ini adalah berupa matriks X. Selanjutnya akan dibahas mengenai flowchart subproses jaringan SOM RPF. Dimulai dengan menginputkan data awal, inisiasi RPF dan SOM. Selanjutnya dilakukan normalisasi data. Berikutnya dilakukan random A sebagai bobot jaringan SOM. Kemudian menghitung jarak antara data input dan bobot A. Langkah selanjutnya adalah membandingkan apakah jarak DJ merupakan jarak minimum. Jika iya, maka perbarui nilai bobot. Jika tidak, lewati proses pembaruan bobot. Langkah selanjutnya adalah memperbarui running rate. Kemudian mengecek stop condition, apakah iterasi telah mencapai iterasi maksimum. Jika iya, lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, kembali untuk menghitung jarak input dan bobot yang telah diperbarui. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai Gaussian yang digunakan sebagai bobot lapisan input yang menuju ke hidden, dan selanjutnya disusun menjadi sebuah matriks G. Kemudian menghitung nilai bobot. Bobot di sini digunakan sebagai bobot neuron dari lapisan hidden yang menuju ke lapisan output. Langkah selanjutnya adalah subproses feed forward. Setelah itu lanjut untuk menghitung nilai MSE. Kemudian cek stopping condition, apakah epoch telah mencapai maksimum epoch atau MSE lebih kecil dari batas error. Jika iya, maka akan diperoleh output berupa bobot dan bias yang optimal, dan selesai. Jika tidak, ambil nilai bias dan kembali ke langkah random bobot A. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan flowchart subproses feed forward dan flowchart uji validasi. Pada flowchart subproses feed forward dimulai dengan memasukkan matriks G serta bobot dan bias, kemudian menghitung nilai Y yang digunakan sebagai nilai keluaran. Proses selesai. Untuk flowchart uji validasi dimulai dengan memasukkan himpunan data uji validasi, parameter spread serta bias dan bobot optimal hasil pelatihan jaringan. Kemudian dilakukan proses ekstraksi ciri yang mengeluarkan matriks X sebagai inputan tahap selanjutnya, lalu menghitung nilai fungsi Gaussian yang selanjutnya disusun sebagai matriks G. Kemudian lanjut ke proses feed forward. Setelah proses feed forward selesai, dilanjutkan menghitung nilai akurasi. Terakhir, output yang dihasilkan dari proses ini berupa nilai Y dan nilai akurasi. Proses selesai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.